Di video ini, saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri beserta pembuktiannya. Nah, identitas trigonometri itu digunakan untuk pembuktian atau penyederhanaan ekspresi. Nah, dan ada 3 identitas yang akan disebutkan di sini. Pertama adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, kita akan membuktikan bagaimana bisa jadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. AC itu adalah sisi X atau X. Kenapa disebut X? Biasanya karena dia di garis horizontal. Kalau BC vertikal disebutnya Y, sedangkan AB ini disebutnya R. Nah, pembuktiannya adalah dengan cara sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan berarti sama dengan sin A itu Y per R ya berarti. Kalau sin B cos A berarti X per R. Nah, dikuadratkan berarti Y kuadrat tambah per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat. Atau kalau ditulis seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat. Nah, X kuadrat per tambah Y kuadrat itu kan kalau di segitiga siku-siku ini sama aja dengan R kuadrat kan, kalau menurut triple Pythagoras. Sehingga R kuadrat, bukan triple, menurut teorema Pythagoras. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Begitu pembuktiannya, sehingga terbukti bahwa sin kuadrat A cos kuadrat A sama dengan 1. Ingat, sudutnya harus sama. Ini harus sama A sama A gitu. Baru berlaku sama dengan 1. Kita lanjut ke identitas selanjutnya. 1 tambah tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Kita menggunakan segitiga yang sama kayak tadi ya. Sama, berarti tan kuadrat A, ingat cara jalannya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, biasanya ibu dari yang lebih panjang ekspresinya, ini ekspresi gitu, ke lebih sederhananya gitu. Dari kiri ke kanan. Kemudian sekarang kita tinggal ubah tan kuadrat A, artinya berarti Y per X kan, tan itu tan desa depan sudut A per samping sudut A, Y per X gitu. Kemudian kita ubah bentuk 1 jadi penyebutnya sama, X kuadrat per X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, tadi kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya, menurut Pythagoras. Maka diubah ke bentuk R kuadrat per X kuadrat. Ini kan sama aja dengan sekan kuadrat A, karena R per X itu kebalikan dari bukan kebalikan, itu R per X itu adalah sekan gitu, atau kebalikan dari cos gitu. Sekarang ke satu perkotangan, identitas yang ketiga. Pembuktiannya, 1 tambah kotangan kuadrat A itu kan berarti kalau untuk sudut ini kotangan kan kebalikan dari tan itu kan Y per X, berarti kalau kotangan X per Y gitu. Kemudian diubah satunya jadi Y, mirip sama pembuktian yang sebelumnya. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat diubah jadi R. Nah, R per Y itu kan itu merupakan kebalikan dari sin ya. Nah, kebalikan dari sin apa? Itu kosekan, berarti kosekan kuadrat. Gitu. Nah, kita ke contoh dan penyelesaian. Contoh soal-soal yang membutuhkan identitas trigonometri. Nah, ini contohnya nih kayak gini. 2 per sekan kuadrat A per sekan kuadrat A kan kalau dipecah jadi 2 per sekan kuadrat A dikurangi sekan kuadrat A per sekan kuadrat A. Nah, ini kan sama aja 2 per sekan kuadrat A itu kan 1 per sekan. 1 per sekan itu kan berarti kebalikan dari sekan apa? Cos, berarti diubah ke cos. Nah, sekan kuadrat A per sekan kuadrat A sama dengan 1. Cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A berdasarkan identitas yang pertama gitu. Ilustrasinya coba ibu tulis di sini.
Nah, kan kode yang pertama itu kok kuat 2 tiba-tiba nih. Kan kalau identitas pertama itu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A, gitu maksudnya. Diubah bentuk. Kemudian kita kalikan silang gitu. Jadi 2 min 2 sin kuadrat A min 1, 2 kurangi 1 kan 1 ya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat A. Terbukti bahwa 2 min secant kuadrat A per secant kuadrat A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, contoh yang kedua adalah buktikan bahwa sin A tambah cos A kuadrat dikurangi sin A min cos A kuadrat sama dengan 4 sin A cos A. Penyelesaiannya kita kuadratin dua-duanya ini. Dapatnya seperti ini kan, sin kuadrat A ditambah 2 sin A cos A ditambah cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A min 2 sin A cos A tambah cos kuadrat A. Nah, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A kan 1, makanya di sini jadi berubah jadi 1. Ini tetap 2 sin A cos A. Sedangkan yang ini juga sama, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A kan 1. Min 2 sin A cos A tetap min 2 sin A cos A. Nah, kemudian kita lihat nih, 1 dikurangi 1 kan 0 ya, berarti habis. 2 sin A cos A dikurangi min 2, berarti kan tambah ya. Berarti kayak tambah 2 sin A cos A, sehingga jadi 4 sin A cos A. Tadi itu contoh penyelesaian penggunaan identitas trigonometri untuk pembuktian. Cukup sekian yang saya jelaskan, cukup sekian untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.